Welcome Bengars Rebahaners. Selamat datang kembali di acara Takut Bareng. Malam ini kita akan membawakan satu cerita yang udah kalian kirimin ke Aneh, Aing, saya, aku, ya Alia. Tentu saja tentang syaitan dan cerita nyata. Harusnya sih nyata ya. Aku percaya semua cerita yang kalian kirim itu nyata semua. Oke, kita mulai. Kencengin celana kalian karena kita akan mulai cerita setan. Cerita ini dari kakak yang namanya F Kun. Wow, ceritanya bermula ketika Kak F Kun menduduki kelas 5 SD. Jadi saat dia masih kecil ya. Suatu hari ada kegiatan pramuka di sekolahnya. Semacam persami atau perkemahan Sabtu Minggu katanya. Yang bikin Kak F Kun harus tinggal di sekolah selama 2 hari. Berarti nginep 1 malam kah? Biasa kan kegiatan persami itu susah dilupakan ya. Seru, nyenengin. Bareng-bareng teman ngapain, kecuali yang gak punya teman kayak kita. Tapi momen yang seharusnya seru dan menyenangkan untuk Kak F Kun ini malahan menyeramkan. Pada hari pertama dilakukan lomba antar kelas. Nah, setelah lomba itu Kak F Kun ini dan kawan-kawannya makan bersama di lapangan sekolah. Langitnya mulai meredup, soalnya dah sore-sore pukul 4 sore gitu. Dan setelah makan, Kak F Kun dan teman-temannya disuruh nyuci piring dan kembali ke kelasnya masing-masing. Lalu skip sampai waktu maghrib tiba. Seluruh murid diminta oleh guru-guru untuk sholat di musola. Setelah selesai sholat, tiba-tiba Kak F Kun dihampiri oleh seorang temannya. Kata temannya nih, F Kun, tolong anterin aku lah ke kamar kecil. Tanpa keberatan, Kak F Kun menjawab, oke lah, kau antarkan. Dengan nada-nada senang, biasa aja lah nolongin teman. Tapi tanpa sadar, itu adalah awal dari pengalaman mengerikan yang dialami. Ya singkat cerita, Kak F Kun ini sama temennya tuh jalan ke lantai 2. Soalnya kamar kecilnya cuma ada di lantai 2. Saat kawannya di dalam WC, Kak F Kun ini nunggu di luar. Saat nunggu di luar, entah kenapa Kak F Kun mulai berperasaan gak enak. Jadi dia nyuruh temennya buat cepet-cepet. Cepetan, perasaan gue gak enak nih. Setelah itu, tiba-tiba muncullah sosok yang bukan manusia. Kak F Kun langsung panik, ketakutan. Secara spontan dia langsung dobrak pintu kamar kecilnya yang ada temennya itu. Temennya kaget lah, terus bingung, woi ngapain kau masuk? Lagi berak, dimasukin sama temennya. Waduh, belum pakai celana, malu. Terus F Kun menjawab sambil panik, tadi aku lihat ada yang lewat, mukanya hancur berdarah-darah. Jawab Kak F Kun. Jawabnya sambil bergidik dengar hal yang mengerikan yang dia habis lihat tadi. Tapi temennya gak percaya, malah jawab, alah bohong kau. Setelah itu mereka kembali ke kelas tanpa melihat lagi tuh, lewat aja. Terus Kak F Kun mikir ya udahlah, udah lewat. Tapi ternyata ini baru dimulai. Malam harinya Kak F Kun gelisah dan gak bisa tidur. Kebetulan ada temennya yang masih kebangun. Ya cerita deh semuanya itu yang dialamin tadi, tentang sosok yang wajahnya hancur, penuh darah. Tapi sayangnya respon temen-temennya cuman kayak, kamu harusnya berdoa aja saat itu, katanya. Tapi Kak F Kun terus sadar, oh iya bener juga ya. Kesadaran membawamu. Lalu mereka berdua ngobrol sampai terdengar suara jeritan yang sangat kencang dari lantai 2. Teman-teman Kak F Kun yang tidur pun langsung bangun semua. Mereka kaget. Beberapa dari mereka ngajak satu sama lain buat ngeliat apa yang terjadi sambil menahan rasa takut, ya kan, serem. Malam-malam kan. Nah di situ ada Kak F Kun dan keempat orang temannya berjalan ke lantai 2. Sementara beberapa masih ada yang jaga di kelas. Kak F Kun dan keempat temannya dengar lagi suara jeritan yang sama. Dan ternyata suara tersebut berasal dari sebelah kiri mereka. Takut gak sih? Takutlah. Lanjut. Mengetahui hal tersebut, mereka sangat panik dan ketakutan. Tapi ya karena penasaran,
Mereka coba lihat apa yang di ruangan itu. Badan Kak F Kun rasanya membeku dan mematung. Udah bener-bener merinding gak percaya. Karena melihat makhluk yang sama dengan yang dia lihat saat nemenin temennya berak di sore hari tadi. Sampai setelah itu sosoknya langsung wush, hilang begitu saja. Tapi suara ceritanya masih terdengar sangat jelas. Nah terus Kak F Kun menemukan seorang siswi yang sedang terduduk sambil menutup kedua matanya. Tapi karena takut dan panik, ia dan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali ke kelas. Gak ditolongin, astaga. Tapi ya normal sih, kan seram. Siapa tahu juga bukan manusia ya nggak? Masih cukup masuk akal. Keesokan harinya, Kak F Kun menceritakan semua kejadian itu kepada temannya yang dari beda kelas. Kenapa nggak ngomong ke guru? Hei, Kak F Kun. Nggak kepikiran kali ya. Tapi ya temennya cuman kayak nggak percaya apa yang dibilangin sama Kak F Kunnya. Set life Kak F Kun. Lalu pada hari itu, Kak F Kun dan seluruh murid melakukan kegiatan yang seperti kemarin. Sama hingga pada malam hari lagi, guru-guru membakar kayu dan membuat api unggun besar. Wow, seru tuh, biasa tuh kalau persami. Mainan kembang api, bukan, apa sih namanya? Apa sih namanya? Bahasa Inggrisnya campfire. Api unggun. Kan aku udah bilang api unggun tadi. Kenapa aku lupa? Nah, saat kegiatan api unggun itu, semua lampu di sekolah dimatikan. Dan ketika tepat lampu terakhir mati, mata Kak F Kun langsung tertuju pada sosok wajah berdarah yang dia lihat kemarin. Ketemu lagi, ya ampun. Sosok itu menatap dingin dan menyeringai dari lantai 2. Sama seperti tempat kejadian semalam. Lalu, karena penasaran dan ingin membuktikan omongan F Kun, seorang temannya memutuskan untuk mencoba balik ke lantai 2. Wow, keputusan yang sangat salah. Oh, tapi saat itu Kak F Kun bareng sama 22 temannya. Rame-rame nih kita main keroyokan. Mantap. Kalau itu mah nggak apa-apa, boleh lah. Kalau segeng satu gang versus satu ya nggak. Lalu mereka naik ke lantai 2 dan saat di lantai 2, tepat saat langkah kaki mereka yang ke-13. Memang ada yang ngitungin, serius ada yang ngitungin. Tiba-tiba kedengaran suara kayak bisik-bisik dari belakang. Dan semuanya bisa dengar suara bisikan itu. 22 orang plus Kak F Kun ini refleks langsung ngeliat ke belakang ke arah bisikan itu. Dan disitulah mereka semua berhasil melihat sosok dengan wajah hancur penuh darah yang menatap mereka semua dengan penuh marah. Cakep. Serem banget. F Kun dan segala-gala temannya menjerit ketakutan dan lari berhamburan. Serem pisan. Tapi entah kenapa mata F Kun justru terfokus pada seorang temannya yang masih jongkok dan nutup mata. Ketakutan kali ya. Mau nolongin kah Kak F Kun? Keren banget. Wow. Gentleman. Oh, tapi temennya itu ternyata diselamatin sama temennya yang lain duluan. Fatal. Ya, kejadian itulah yang akhirnya membuat semua orang yang ikut pun percaya tentang kehadiran sosok itu. Selesai. Cerita yang sangat merindingkan. No comment sih. Menurutku sih malam-malam tidur aja walaupun ada yang jerit. Tapi kalau kebakaran gimana ya? Bener juga ya. Jangan pernah kemana-mana sendirian. Jangan berak sendirian. Terus jangan lupa berdoa. Oke, Alia Adelia di sini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau ada yang mau berbagi cerita, dibagikan ke link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih banyak, semoga menghibur dan merinding. Selamat malam. Kak, tapi ini masih sore. Enggak, selamat malam. Bye.